dan bahayanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta tanaman hias, khususnya aglonema? Ya, kali ini kita mau membahas tentang pemilihan pot lagi. Difokuskan ya tentang pemilihan pot. Jadi kita semua tahu ya, kita pengen aglonema kita cantik-cantik, sehat-sehat, dan beranak pinak ya, gemuk, anakannya banyak. Itu semuanya juga pengen ya. Siapa tahu anaknya bisa dijual lagi kan, lumayan nambah tambahan belanja. Oke, kembali ke topik. Untuk pemilihan pot, jadi rata-rata pada suka pot yang tinggi ya, pot yang tinggi. Contohnya kayak SB ini ya, ini ada SB, ada Pancawati. Ini di pot NKT saya pakainya, kadang pakai NKT, kadang pakai Yogap. Ini pakai ukuran size 13 ini. Ini 13 atau 15, coba saya cek. 13 atau 15. NKT sebentar. Oh, ukuran size 13 ya. Kalau ini akar sudah panjang ya, akar sudah panjang sampai mentok sini. Oke. Nah, jadi saya pakai pot panjang ini nggak ada masalah. Tapi hati-hati kalau yang tanamannya maaf, kalau yang tanamannya masih kecil dan pengen terlihat cantik terus memaksakan pakai pot Yogap atau pot NKT yang panjang atau pot panjang karena kelihatan lebih lebih cakep ya, menor, itu akarnya itu belum nyampe sini. Jadi paling ya akarnya baru nyampe sini. Contohnya perbandingan kayak tanaman kecil ini ada Sakuntala ya. Ini kalau diukur ya, nih bandingkan, belum nyampe bawah. Jadi di bawah ini masih media semua, dan bahayanya itu air itu kan kalau di pot tinggi susah untuk tuntas, meskipun medianya poros tetap susah tuntas. Jadi contohnya media seporos apapun itu kita siram kocor, itu begitu air itu stop mengalir dari sini, dari yang lurus gini kita miringkan 45 derajat aja, dari yang lurus segini ini berhenti ngocor ya. Itu begitu kita miringkan 45 derajat air ngocor lagi. Nah, itu yang patut kita waspadai, karena endapan air ini itu tempat bakteri dan jamur berkembang biak. Nah, itu jadi kenapa kita rutin siram kocor setiap 4 atau minimal 4 atau 5 hari sekali? Karena tujuannya di samping untuk menyiram tanaman, untuk pergantian air yang mengendap di sini. Jadi air fresh baru, air yang kotor kedorong keluar. Itu tujuannya. Air yang udah lama yang mengendap kedorong keluar. Nah, jadi kan ini fresh lagi. Nih, kalau akarnya udah rimbun banyak, nggak ada masalah diganti pot panjang. Tapi kalau yang seperti ini, yang masih seperti ini, itu jangan ya. Jangan ya. Tapi kalau tetap pengen mau diganti yang pot lebih besar, solusinya pun ada. Saya bicara ada solusinya. Contoh, kita ada dua solusi ya. Ya, jadi kita ada dua solusi. Nah, di sini ada golden love, di sini ada rainbow ya. Ya. Ini potnya saya tumpangin aja. Meskipun rainbownya akarnya udah bagus ya, tapi karena mau dijual ya sayang lah. Cuman saya tumpangin aja. Jadi tetap akar menyesuaikan pot.
Nah, ini kayak gini dipajang tetap cantik, dipajang tetap cantik. Ini salah satu solusi. Kita tumpangkan saja. Ini solusi pertama dari saya. Oke, terus kita ambil solusi yang kedua. Solusi yang kedua ini, karena ini batas akar baru sampai sini ya, karena baru tanam, kecuali kalau udah lama nanti akar merembet ke bawah. Solusi yang kedua, pot itu dilubangi. Pot dilubangi yang bagian bawah, ada yang lubangin banyak kayak tadi. Ini saya seneng lubangin karena nggak ada kegiatan ya, saya lubangin banyak sekali. Ini lubangin yang bawah pertama kalau potnya panjang. Yang kedua itu sebatas ini ya, sebatas kira-kira kalau pot ukuran 13 itu diambil 4 cm lah, diambil 3 cm, 3 cm cukup. 3 cm ini dikasih media, bukan media ya, kasih bisa pasir malang, bisa sekam bakar saja, bisa yang paling irit ya sekam bakar saja, atau kerikil-kerikil nggak apa-apa, atau arang cacah yang kayak media anggrek itu. Jadi sebelum ditanam, sebelum dikasih media tanamnya itu, paling bawah itu urutan terbawah dikasih pasir malang, itu dikasih pasir malang atau sekam bakar atau arang atau kerikil-kerikil itu bisa saja. Jadi di paling bawah ini kita kasih kayak pasir malang dan sebagainya ya, dan kawan-kawan. Gunanya untuk apa? Untuk oksigen lebih banyak terserap, lebih banyak sirkulasi udara. Jadi bagian sini tidak terlalu lembab, begitu disiram tidak terlalu lembab. Nah, kalau ini saya malah pakai coco fiber karena untuk mempertahankan kelembapan. Kebalik ya, kalau saya mau mempertahankan kelembapan. Kalau saya nggak insya Allah nggak takut ya, karena udah biasa, nggak takut tanaman mati, udah biasa, udah yakin. Dan media saya ada trichoderma dan ada mycorrhiza yang saya bahas di video sebelumnya itu, jadi saya yakin ya nggak apa-apa itu. Nah, di sini batas 3 sentian lah dikasih media sekam bakar pure atau murni sekam bakar, murni arang cacah itu, atau murni kerikil-kerikil yang segini-gini inilah, segini-gini ini nggak apa-apa. Nah, itu ditaruh di paling bawah, baru media baru ditanam. Nah, itu untuk udaranya lebih banyak, sirkulasinya lebih bagus, akar paling bawah terkena oksigen karena tanaman itu butuh oksigen. Ya, kalau untuk oksigen ada juga solusinya, ada H2O2, itu oksigen terlarut. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, itu sangat bagus untuk tanaman. H2O2 itu sangat bagus untuk tanaman. Ya, pembahasan untuk pemilihan pot biar tanaman tetap cantik, tetap sehat. Karena kita semua, kita beli tanaman pasti pengen tanaman kita di rumah itu tambah cantik ya, dengan harapan sehat, bisa beranak pinak, seperti itu. Oke, sekian tip dari saya dari kolong daun. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya tentang pembahasan saya belum merencanakan. Nantilah kita kalau ada itu, terutama yang tips-tips merawat, tips-tips memotong yang nggak ribet, super gampang, atau memperbanyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.